Sudah setahun lebih wabah virus COVID-19 melanda dunia, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Banyak sekali dampak yang diakibatkan daripada adanya virus ini ataupun adanya pandemi ini. Salah satunya adalah dampak terhadap dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, yakni adanya adaptasi terkait proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka berubah atau beradaptasi menjadi belajar dengan metode daring. Untuk itu saya Laura Dwi Purnama, mahasiswi program pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, akan menyampaikan podcast dengan topik materi adalah profesionalisme guru di tengah masa pandemi. 2020 lalu, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pandemi global, yaitu coronavirus disease. Virus ini berhasil mewabahi mayoritas negara di belahan dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Virus ini dianggap serius dikarenakan perkembangannya yang sangat cepat. Virus ini juga mampu menyebabkan infeksi yang lebih parah, bahkan sampai ke gagal organ, sehingga orang-orang yang mempunyai masalah dengan kesehatan sebelumnya akan lebih cepat mengalami kondisi darurat ketika tubuhnya ataupun badannya terpapar ataupun terjangkit oleh virus corona ini. Sehingga daripada itu, maka WHO menetapkan bahwa virus corona sebagai pandemi, bukan hanya sebagai virus lagi, karena sudah mampu menjangkiti secara global, bukan hanya suatu kawasan wilayah saja. Kemudian berdasarkan data dari World Matters yang saya baca, bahwa dikatakan jumlah virus corona di dunia tercatat sepanjang tahun 2020 sudah menyentuh angka 59.570.462 kasus. Sedangkan di Indonesia sendiri tercatat sepanjang tahun lalu sudah menyentuh total angka 506.302 kasus. Lalu berbagai upaya pun sudah ditempuh pemerintah Indonesia untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Termasuklah salah satunya kebijakan lockdown. Dengan adanya kebijakan lockdown, maka akan memberikan banyak dampak. Sehingga salah satu dampaknya adalah mayoritas kegiatan di beberapa lembaga, baik itu lembaga formal maupun lembaga non formal, baik itu lembaga komersil ataupun lembaga jasa, dengan terpaksa harus dirumahkan. Tak terkecualilah lembaga pendidikan. Langkah ini harus ditempuh pemerintah untuk menghindari kerumunan yang merupakan salah satu penyebab utama merebaknya virus ini. Lalu bagaimana sih keadaan pendidikan di Indonesia di masa COVID-19? Nah, lembaga pendidikan termasuk sekolah mau tidak maulah harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, di mana kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan secara tatap muka seperti biasa, tetapi diganti ataupun diadaptasi dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh itu cenderung memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi sebagai media penghubungnya. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran daring itu ataupun pembelajaran jarak jauh itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dalam artian tidaklah semudah itu gitu melakukan ataupun mengadaptasi proses pembelajaran yang lama dengan proses pembelajaran baru, yakni proses pembelajaran dalam jaringan. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak didapatkan berbagai masalah sepanjang diberlakukannya proses pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya adalah keterbatasan siswa dan orang tua dalam menggunakan dan mengoperasikan ataupun mengakses media pembelajaran, baik itu berupa laptop maupun smartphone.
biasanya permasalahan ini tuh muncul di kalangan anak sekolah dasar ya, anak sekolah dasar hingga menengah ataupun SMP. Kemudian permasalahan lainnya adalah lemahnya jaringan telekomunikasi di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Ya, lemahnya sinyal. Biasanya keadaan ini terjadi di wilayah Indonesia di bagian pedalaman ataupun di bagian pelosoknya. Permasalahan berikutnya yang tidak kalah serius adalah adanya pembengkakan biaya kuota. Kemudian ditambah lagi dengan keluhan-keluhan orang-orang yang mendampingi para peserta didik ini. Seperti yang kita tahu, tidak semua orang tua peserta didik memiliki waktu luang. Dan yang kedua, tidak semua juga orang tua peserta didik memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Atas demikian, akan banyak sekali lah tantangan guru di masa COVID-19 ini. Karena kita tahu kan, guru adalah garda terdepannya pendidikan lah, gitu kan. Nah, di sini kompetensi pedagogik, profesionalitas guru, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru ini haruslah mutlak dilakukan gitu meskipun di masa pandemi gini. Karena kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini tantangan melaksanakan tanggung jawab keempat kompetensi yang kita sudah singgung tadi itu sangatlah tidak mudah gitu. Maka sebaiknya guru harus lebih siap beradaptasi dengan segala kondisi. Guru itu memiliki peran pada masa pandemi ini, memiliki dua peran gitu. Peran yang pertama adalah guru bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didiknya. Kemudian peran guru yang sekaligusnya adalah guru sebagai kepala keluarga di tengah keluarganya. Jadi itulah tantangan guru. Guru kesusahan untuk menduduki kedua peran tersebut. Guru juga dihadapkan dengan berbagai persoalan, mulai dari sulitnya beradaptasi dengan teknologi pembelajaran daring, terus permasalahan juga terkait turunnya motivasi belajar daripada siswanya sendiri. Gimana ya kalau peserta didiknya tidak memiliki motivasi untuk belajar gitu. Sedangkan di sini guru dan murid itu terhalang oleh jarak gitu. Dibatasi oleh jarak yang tidak memungkinkan guru bisa tatap muka memberikan motivasi kepada siswanya. Maksudnya pemberian motivasi terhadap siswa tidak efisien pada masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga terdapat banyak sekali peserta didik yang kehilangan motivasi terkait belajar gitu. Jadi itu juga menjadi permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Kemudian permasalahan lainnya adalah kurangnya kerjasama antara orang tua peserta didik dengan guru. Dan masalah lainnya adalah adanya pembengkakan, seperti yang kita bilang tadi, adanya pembengkakan kuota internet. Guru juga mengalami hal demikian, apalagi guru-guru honorer dan guru-guru swasta. Namun meskipun dalam himpitan persoalan yang dihadapi, guru tetap dituntut untuk profesional. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan demi keberlangsungan proses pembelajaran dan demi terciptanya tujuan pembelajaran. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri, tantangan besar bagi guru-guru di masa pandemi COVID-19. Nah, yang terbaru itu pencairannya itu pada November tahun lalu, pemerintah itu memberikan bantuan subsidi upah bagi guru yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Lalu dari situ pertanyaan pun sering muncul. Apakah subsidi dan bantuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan guru akan kuota internet maupun mencukupi kebutuhan keluarganya? Tentu hal tersebut hanya guru yang bisa menjawabnya, ya kan? Lebih lagi guru-guru yang mengajar di sekolah swasta dan guru-guru honorer yang kita sudah tahu, ini sudah menjadi rahasia umum juga,
bagaimana kondisi finansial sekolah swasta dan bagaimana tunjangan guru honorer. Khususnya lagi di masa pandemi ataupun khususnya lagi di kondisi yang sulit ini gitu. Lantas dari situlah kita sangat harus patut berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru yang sudah berjuang tetap bertahan dengan segala kondisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru nih ya tetap berusaha memberikan layanan pendidikan bagi peserta didiknya. Bahkan beberapa guru harus mendatangi rumah atau melakukan home visit kepada muridnya untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan teknologi yang ada. Nah, pemerintah menaruh harapan besar kepada guru untuk dapat menginvestasikan pendidikan dan pembelajaran secara profesional dengan berbagai kompetensinya di tengah tuntutan untuk keluar dari himpitan keluarganya, seperti yang kita udah bahas tadi di atas. Sebelumnya maksudnya kan kita udah bilang di masa pandemi ini guru itu memiliki dua peran. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didiknya gitu, menjamin berhasilnya transfer ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya. Kemudian peran yang kedua itu adalah menjadi tulang punggung di dalam keluarganya. Nah, maka di sini dikatakan guru harus profesional di tengah tuntutan untuk keluar dari himpitan keluarganya, yakni kebutuhan dan kesejahteraan. Para guru diharapkan melakukan berbagai inovasi pembelajaran meski dalam kondisi yang cukup berat. Mengapa saya mengatakan bahwa guru sudah profesional di masa pandemi ini? Itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya sudahi. Sampai jumpa.